Sebelumnya kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang terus bersabar menunggu KPK untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penyelidikan, yaitu kegiatan penangkapan ya di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Namun sebelum kami menyampaikan secara lengkap terkait dengan kronologi dan konstruksi perkaranya, di awal ini kami akan menghadirkan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kami persilakan. Sudah cukup, teman-teman? Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan selanjutnya kepada Bapak Johanis Tanak. Berkenan untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penangkapan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Kepada Bapak Johanis Tanak, kami persilakan. Terima kasih Pak Budi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan masalah yang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat kasih pimpinan dan perlindungannya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di sini di KPK Gedung Merah Putih untuk bersama-sama kita kami menyampaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang baru saja terjadi yang dilakukan oleh KPK. Bukan dilakukan, ditangani oleh KPK. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, keluarga sehat, dan selalu kita dalam keadaan yang baik semuanya. Sebelum kami menyampaikan secara lengkap terkait dengan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atau lazim disebut tertangkap tangan yang terjadi di Provinsi Riau, pertama-tama kami menyampaikan rasa keprihatinan
Tentunya keprihatinan kita bersama sebab upaya penindakan atas dugaan tindak pidana korupsi ini yang terjadi di Riau adalah kali keempat yang terjadi di Provinsi Riau itu. Sebelumnya pada tahun 2007 terkait dengan pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Tahun 2014 terkait suap alih fungsi hutan. Dan sekarang terjadi lagi. Praktik ini menunjukkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang masih terjadi dengan berbagai modus yang beragam, sehingga perlu upaya mitigasi dan pencegahan korupsi ke depannya dengan lebih serius. Sesungguhnya kita juga sudah serius melakukan pencegahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan KPK melakukan di berbagai provinsi. Bahkan saat ini pimpinan KPK, dalam hal ini Ketua KPK, sekarang ke provinsi Lampung melakukan lagi sosialisasi tentang pemberantasan korupsi. Tapi sepertinya korupsi ini tetap saja ingin dilakukan gitu. Seperti itu. Meskipun demikian kami tetap tidak pernah merasa bosan untuk kemudian tetap melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan tentunya. KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan baik di pusat, provinsi, kota, dan kabupaten yang melibatkan pihak kementerian, pihak pemerintah daerah. Kalau kita melihat dan membaca Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kalau disebut pemerintahan daerah meliputi tentunya gubernur beserta DPRD-nya, begitu juga wali kota beserta DPRD-nya, dan bupati beserta DPRD-nya. Melalui upaya pencegahan korupsi yang berfokus pada 3 aspek penting, yaitu perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa. Adapun perkembangan perbaikan tersebut terpotret dalam 2 instrumen, yaitu survei penilaian integritas atau SPI, monitoring, controlling, surveillance for prevention, untuk memotret integritas di berbagai provinsi, termasuk tentunya di Riau. Di mana di Riau masih dalam keadaan kategori rentan. Ya, rentan. Hal itu diketahui dari skor SPI yang dilakukan oleh KPK dalam 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2023 dan 2024. Skor SPI tahun 2023 Provinsi Riau menunjukkan nilai 68. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.